Theos, salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini saya akan membuat konten dengan judul Kebanggaan mengenai Allah yang berubah. Jadi kita itu tinggal di era suatu zaman ya. Zaman sekarang ini tahun 2021 itu malah justru bangga memiliki Allah yang transenden. Begitu. Jadi di zaman ini, zaman tahun 2021, kita ini malah justru bangga ketika memiliki Allah yang transenden. Nah, menurut pemandangan saya ya, itu sebetulnya malah jauh lebih bodoh dibandingkan dengan orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu itu, kalau seseorang itu memiliki Allah yang transenden, itu adalah dicibir. Begitu. Kenapa dicibir? Karena mereka menggugat suatu bukti penyataan Allah itu. Ya, misalnya nih ya di zaman dahulu ya Udin tampil begitu, tek di suatu daerah. Ya, kemudian dia menyampaikan suatu pesan kepada umat di lingkungan lokal itu. Dia menyampaikan suatu pesan bahwa ada Allah pencipta kita yang transenden, begitu. Kalau di zaman dahulu itu nggak laku, bro. Allah yang seperti itu tuh nggak laku, begitu. Kenapa nggak laku? Karena zaman dahulu orang itu tidak menjadi tren ya, memiliki filsafat gitu. Bukan suatu tren, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan apa yang sedang terjadi di zaman ini, ya, setiap corak aliran kepercayaan itu berbanggaria ya, memiliki Allah yang transenden begitu. Allah yang tidak bisa terdefinisikan begitu. Mereka bangga. Nah, begitu. Nah, saya ingin menyampaikan di konten ini bahwa kebanggaan Anda ini ya sebetulnya tidak begitu di zaman masa lampau. Bahkan di zaman masa lampau, zaman primitif itu, apa yang panjenengan banggakan itu dicibir. Itu. Ya. Allah cuman gabrul begitu. Omong doang. Ya kan? Nggak ada buktinya. Omdo. Nggak laku. Paham ya bro ya? Nggak laku. Makanya di zaman itu Allah yang benar ya, Allah yang benar yang sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 itu ya, menyatakan dirinya ya melalui wujud-wujud materi ini. Begitu. Itulah yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita teliti lebih lanjut gitu. Jadi memang ada suatu sudut pandang mengenai Allah yang berubah. Jadi kita zaman dahulu itu bangga kalau memiliki Allah yang dibentuk ya. Tapi zaman sekarang tuh sudah nggak bangga lagi. Zaman sekarang itu kita lebih bangga memiliki Allah yang transenden. Nah, saya menyampaikan konten ini dengan tujuan ya menyadarkan bahwa panjenengan ya kalau memiliki iman Kristen ya jangan tergesa-gesa untuk bangga memiliki Allah yang transenden. Begitu.
Dan jangan tergesa-gesa malu ketika memiliki Allah yang dibentuk. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 10 ya, itu secara eksplisit ya, Yahweh mengatakan bahwa beliau itu adalah Allah yang dibentuk. Makanya bisa disaksikan secara kasat mata oleh Nabi Yesaya. Ya. Yesaya 6 ayat 1 itu tertulis bahwa Nabi Yesaya melihat kemuliaan Tuhan. Paham ya? Jadi terjadi pergeseran ini. Pergeseran tentang bagaimana kita tuh bangga mengenai Allah kita. Ini kebanggaan ini berubah. Yang zaman dahulu kita ini bangga memiliki Allah yang dibentuk dan mencibir Allah yang transenden, sekarang berubah. Ya karena manusia semakin pintar dan semakin bisa berfilsafat, kebalik bro. Zaman sekarang justru malah manusia tuh bangga memiliki Allah yang transenden atau abstrak, tapi malu memiliki Allah yang dibentuk. Bahkan sering dikatakan bahwa itu pagan. Begitu. Nah, saya akan jelaskan di konten ini ya apa bedanya Allah yang dibentuk, apa bedanya dengan pagan, apa bedanya dengan mitos, dan apa bedanya dengan Allah yang transenden di masa lampau. Ya, di masa lampau itu Allah menyatakan dirinya, ya. Allah menyatakan dirinya. Itu kita kenal dengan nama Yod-He-Vahi. Ya, Yod-He-Vahi. Itu nampak di dalam Keluaran 3. Keluaran 3. Karena itu Alkitab itu menulis dengan kata malak, itu untuk membatasi bahwa Allah yang dilihat Musa itu adalah Allah yang dibentuk, dan itu adalah sebagai wujud materi yang diutus oleh Allah yang di surga ini. Makanya walaupun dia itu malak Elohim, dia itu bisa mengaku dirinya tuh sebagai Allah. Jangan diterjemahkan itu sebagai malaikat. Malaikat tidak boleh loh mengaku Allah. Nggak boleh. Saya sudah katakan berkali-kali ya. Kalau malaikat ya boleh mengaku Allah, ya diizinkan untuk mengaku Allah, ya. Saya tutup buku Alkitab, ya. Saya murtad dari Kristen jadi ateis. Loh kok bisa begitu Pak Jody? Ya karena terus nggak ada yang kata-katanya bisa dipegang. Gitu loh. Lain kali Allah boleh mengaku malaikat, lain kali malaikat boleh mengaku Allah, lain kali Allah melarang mengaku menjadi malaikat, lain kali malaikat melarang mengaku Allah menjadi malaikat. Jadi semuanya serba boleh. Nggak punya aturan yang pasti, nggak punya tatanan yang pasti, begitu. Ya, kalau ya kita dipaksa ya untuk menerima ajaran bahwa malaikat itu boleh mengaku dirinya Allah ya, saya tutup buku Alkitab ini, saya murtad dari Kristen dan jadi ateis. Loh, kok bisa hanya karena batu sandungan sekecil itu kok jadi ateis Pak Jody? Ya karena kalau perkataan Allah saja nggak bisa dipegang, ya kita harus megang apa lagi? Betul. Gitu loh. Ya, makanya malak yang di dalam Keluaran 3 ayat 4 itu jangan diterjemahkan malaikat. Jangan. Harus diterjemahkan yang benar. Itu harusnya wujud materi Elohim. Begitu. Makanya dia bisa mengaku dia itu Allah. Karena dia hanya sebagai akun. Gitu loh. Kita coba buka ya. Ini yang kadang banyak yang nggak ngerti gitu loh. Nggak ngerti ya dianggap tuh ya udahlah itu malak ya pokoknya artinya utusan ya malaikat begitu.
Ya tapi kan di frase selanjutnya dia mengaku dirinya Allah, betul. Ya. Jadi tidak bisa gitu loh, panjenengan mentafsirkan itu lalu meniadakan kalimat selanjutnya. Mboten saged. Keluaran 3 kalau tidak salah ya. Kita coba buka. Mulai dari Keluaran 3 ayat 2 ya, saya bacakan ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, atau Musa melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Nah, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan Yehova bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah. Bukan malaikat loh. Akulah Allah, ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yang di dalam frase pertama itu adalah malaikat, ya, ayat 2, lalu ayat ketujuhnya itu mengaku adalah Allah. Boleh nggak terjemahan seperti itu? Nggak boleh. Terjemahan seperti itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena membuat umat bingung. Kenapa bingung? Lah malaikat kok mengaku Allah, itu nggak bisa. Ya. Kalau misalkan kita diberi pilihan, ya saya nggak akan murtad dari Kristen karena diberi pilihan untuk menafsir, untuk beresegesis. Ya. Tapi kalau dipaksa, pokoknya itu malak tuh artinya harus malaikat. Gitu. Kalau nggak mengartikan malaikat, kamu murtad dari Kristen. Ya sudah, aku murtad wae. Paham ya? Paham ya? Karena ya kalau perkataan Allah aja sudah tidak bisa dipegang, malaikat bisa mengaku Allah, lalu kita memegang apa lagi? Ya, jadi perkataan-perkataan Allah yang lain pun ya nggak bisa kita pegang. Ngerti ya? Jadi stop terjemahkan ya Keluaran 3 ayat 2 itu sebagai malaikat. Ya, stop. Ya, itu ngawur ya. Harusnya apa? Wujud materi. Ya, malak itu adalah wujud materi. Begitu. Ya, apa wujud materinya? Wujud materinya itu seperti semak yang sedang terbakar ya. Menyala tapi tidak terbakar. Paham ya? Nah, malak inilah yang di dalam Keluaran 3 ayat 2 itulah Allah yang dibentuk. Dia memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah aku. Ya, atau Yod He Vav He. Gitu loh. YHVH. Dia memperkenalkan itu. Maksudnya apa? Aku ini adalah malak Elohim. Aku ini adalah wujud materi dari Allah. Aku ini adalah Allah yang dibentuk. Dan itu simetris sekali dengan Yesaya 43 ayat 10. Jadi kalau kita mencoba ya bereisegesis, itu kalau simetris pemahaman kita itu lunak. Pikiran kita ini lunak, enak. Memahami Alkitab tuh enak. Ya, saya bacakan ya. Yesaya 43 ayat 10. Ya, saya bacakan ya. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Berarti apa? Nabi Yesaya saksi Yehova. Ya.
Saksi Yehova, karena Pak beliau menyaksikan sendiri. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku, sebelum Yod He Vah He, ya, tidak ada Allah yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Paham ya? Jadi Malak itu adalah Allah yang dibentuk. Jadi terkonfirmasi ya antara Keluaran 3 ayat 2 dengan Yesaya 43 ayat 10. Simetris pemahaman kita. Nah, bangsa Israel ketika itu sangat bangga memiliki Allah yang dibentuk. Bahkan bangsa-bangsa lain begitu mengagumi Allah yang dibentuk ini, ya, mereka rela ya menjadi yang disebut proselit. Nah, kalau panjenengan pernah dengar itu firman Tuhan Yesus itu Nikaulos, pengajaran Nikaulos yang dibenci Tuhan Yesus, itu siapa Nikaulos? Nikaulos itu seorang diaken. Seorang diaken dari proselit. Jadi ini orang Yunani mendengar kabar ada Allah yang didaya, yaitu Jehovah. Allah yang dibentuk itu. Dia terpesona dan tertarik. Ya. Mengagumi Allah Tuhan Jehovah. Dia orang Yunani nih, orang Yunani. Nah, dia ketika ya masuk ya menjadi pengikut Tuhan Jehovah itu disebut proselit. Nah, kemudian proselit ini ya mendengarkan berita Injil. Begitu loh. Ketika dia mendengarkan berita Injil dan dia memahami bahwa ada kekaguman terhadap Tuhan Jehovah, dia pengen mencampurkan kekaguman kepada Tuhan Jehovah dengan berita Injil ini, ya, lalu dioplos. Jadilah Injil lain. Ya. Jadi orang itu ya mau menerima Injil harus disunat. Ya. Mau menerima Injil harus menjalankan hukum Musa. Begitu. Jadi kekagumannya kepada Tuhan Jehovah itu nggak dibuang. Nah, makanya Tuhan Yesus benci dengan ajaran Nikaulos. Karena apa? Menghambat pemberitaan Injil. Mudeng bro ya? Mudeng ya? Nah, itu penyebabnya. Gitu. Makanya di dalam Galatia 1 ayat 8 itu ya, Rasul Paulus itu menganatema Injil lain. Begitu. Karena ini menghambat ya rasa kekaguman kepada Tuhan Jehovah ya. Dia bawa, dia campur ya, dia blender kepada Injil. Begitu. Makanya terjadilah yang namanya Injil lain. Paham ya, Bro? Nah, itu Nikolaus itu seperti itu. Nah, kenapa Nikolaus itu bisa kagum dan bisa menjadi proselit? Itu karena dia kagum terhadap Allah yang dibentuk. Begitu. Nah, makanya karena ini adalah Allah yang dibentuk, ya, makanya bisa disebut Adonai. Adonai itu apa sih? Adonai itu tuanku. Kenapa dia disebut tuanku? Karena dia menjadi master atau majikan. Begitu. Lalu orang Yahudi bilang dibedakan, ini Adon. Kalau untuk manusia, Adonai untuk Jehovah. Tapi kedua-duanya ini memiliki makna yang sama. Makna ada bentuknya, bro. Gitu loh. Ada wujud materinya. Gitu loh. Sehingga di dalam Ulangan 6 ayat 4, Adonai Elohim Esa itu maksudnya yang berwujud materi di bumi, yang kita itu percaya dia sebagai raja atau teokrasi, dan yang kita beribadah padanya sebagai Elohim yang di langit,
itu Esa. Esa itu maksudnya apa? Allah yang dibentuk di sini dengan Allah yang ada di Samayim atau Allah yang ada di langit itu sama, padha wae. Satu pribadi, satu oknum. Itu maksudnya Ulangan 6 ayat 4 itu di situ, Bro. Ya. Paham ya? Dan jangan dibawa-bawa Ulangan 6 ayat 4 itu untuk menafsir hakikat Allah. Mboten saged. Ya, itu adalah area doktrin untuk penyertaan Tuhan Yehova kepada bangsa Israel. Ya, jangan dibawa-bawa ke doktrin Topatros, Ekeinos, Exegesis 1. Nggak bisa. Ya, mboten saged, berbeda konteksnya. Jo nekat kowe ya. Ya, jangan paksa Ulangan 6 ayat 4 itu menafsir Allah Bapa yang transenden. Jangan paksa. Nah, lalu kemudian ya persaingan antara Allah yang dibentuk di zaman itu ya setidak-tidaknya ada 3 bentuk. Setidak-tidaknya. Yang pertama itu adalah Allah berhala seperti Dagon. Ya, seperti Dagon, Dewa Molok gitu. Itu saingan Tuhan Yehova. Dan mereka bersaing keras, Bro. Bersaing keras. Ya, bahkan ya tertulis di Alkitab itu beberapa kali bangsa Israel itu tergoda untuk mengikuti berhala. Lo panjenengan tuh jangan anggap remeh lo di zaman dahulu mereka penyembah Dagon itu. Ya, jangan anggap remeh, Bro. Loh, kenapa kok Tuhan Allah Yehova itu ya mengingatkan bangsa Israel supaya tidak mengikuti Dagon? Karena ada kecenderungan mereka mengikuti Dagon atau mengikuti berhala-berhala lain. Loh, kok bisa begitu? Karena ya mereka memiliki tukang-tukang sihir. Mereka memiliki tukang-tukang sihir yang didaya, yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Nah, itu yang membuat mereka ya yang menyembah berhala Dagon atau Molok itu suka. Ya, jadi dewa mereka tuh bisa diatur sesuai dengan keinginan hati mereka. Tukang-tukang sihir itu membuat sihir, membuat mujizat yang menakjubkan. Nah, sedangkan kalau Tuhan Yehova membuat mujizat dan kedikdayaan tidak bisa sesuai dengan keinginan bangsa Israel, tidak bisa. Bangsa Israel tidak bisa sakarepe dhewe. Makanya lama-lama bangsa Israel juga tergoda. Nah, ini di dalam salah satu contoh kisah ya beberapa kedikdayaan para tukang-tukang sihir. Itu kita baca di dalam Keluaran 7. Keluaran 7 ayat 10 ya. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun mengambil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi panjenengan jangan sepelekan para penyembah berhala. Jangan. Karena mereka memiliki apa? Kuasa. Mereka memiliki kuasa gelap. Jadi pesaing Tuhan Yehova di masa itu adalah penyembah berhala seperti Dagon, Bro. Ya, mungkin kalau yang di Mesir itu bukan Dagon. Mungkin ya namanya Osiris atau apa gitulah. Nah, kita nggak tahu ya. Pokoknya dewa Mesir gitu aja. Sehingga apa? Sehingga ini saingan berat antara berhala dan tukang sihirnya dan Tuhan Yehova dengan bangsa Israel ini, dengan mujizatnya ini bersaing. Ya, di luar itu ada saingan-saingan yang ringan. Saingan yang ringan itu adalah mitos.
Ya, seperti bangsa Yunani. Ya, di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 itu ada juru tenung. Juru tenung yang menguntungkan para pengusaha-pengusaha besar. Nah, itu pesaing tapi nggak terlalu nggak terlalu greget dalam menyaingi Tuhan Yehova. Karena apa? Mereka hanya untuk dalam konteks itu untuk meramal atau oracle. Nah, kita coba baca ya. Di Kisah 16 ayat 16. Jadi ini memang background di masa lalu ya, supaya kita tuh memahami gitu apa yang terjadi di masa kini itu juga memiliki lini masa dibandingkan dengan waktu dahulu. Nah, Kisah Rasul 16 ayat 16 ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ini Paulus sama Silas ya, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan besar. Jadi ini levelnya di bawah tukang sihir penyembah berhala. Jadi roh tenung atau roh peramal atau oracle begitu. Jadi tujuannya hanya untuk cari duit, cari materi. Kalau yang tukang sihir Fir'aun itu kedigdayaan. Ya, kedigdayaan tukang sihir, kuasa gelap begitu. Bisa dengan mantranya menciptakan ular. Begitu. Jadi orang tuh takjub begitu. Nah, level yang keempat inilah yang dicibir di masa lalu. Di masa lalu dicibir. Ya. Dicibir dalam konteks di dalam daerah sekitar Tuhan Yehova ya. Sekitar Tuhan Yehova. Begitu. Nah, mungkin kalau di daerah Persia itu juga memiliki tempat karena itu agama lokal. Namanya Zoroaster ya, agama Zoroaster. Gitu. Mereka menyembah Ahura Mazda. Itu adalah Tuhan kebijaksanaan. Nah, itu kalau Tuhan yang seperti ini, yang transenden seperti ini dibawa ke bangsa Israel, Tuhan Yehova nggak laku. Justru lebih laku Dagon. Kenapa lebih laku Dagon? Nah, tukang sihirnya ya, Dewa Molok itu tukang sihirnya, bro. Ya, panjenengan pernah lihat film Temples of the Doom itu? Ya, dengan tangan kosong dia bisa mengambil jantung, ya, jantung orang yang dikorbankan itu. Begitu. Jantung itu diambil masih berdegup dan orangnya masih hidup. Nah, itu mereka penyembah berhala, itu saingan berat ya, saingan berat sebagai yang mempengaruhi keimanan bangsa Israel saat itu. Nah, agama-agama seperti Zoroaster ya, menyembah yang transenden, menyembah Ahura Mazda itu ya, nggak laku bro. Kenapa nggak laku? Karena omong doang, omong doang. Ya, memperkenalkan Allah yang transenden, Allah yang omong doang. Nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Ngarang bebas juga bisa, tergantung kepada guru spiritual itu. Nah, tapi di zaman modern ini ya, kita ini sebagai orang Kristen malah terbalik-balik. Kita terbalik-balik, bro. Ya, mengagumi sosok yang transenden. Begitu loh. Loh, kita tentu saja mengagumi sosok Allah Bapa yang transenden itu betul. Begitu loh. Betul, tapi jangan lupa begitu loh. Ada takarannya. Begitu loh. Ada takarannya. Begitu loh. Kenapa ada takarannya? Karena saya tuh kemarin berdiskusi ya. Begitu saya menunjukkan bahwa Tuhan Yehova itu adalah malak atau wujud materi di dalam Keluaran 3 ayat 2 dan Yesaya 43 ayat 10 ya. Tuhan Yehova itu adalah Allah yang dibentuk, mereka nggak terima, bro. Ya, mereka lebih menyukai Tuhan Yehova yang ensof. Nah, inilah yang salah gitu loh. Di masa lalu tuh enggak begitu. Paham ya?
ini yang pengen saya sampaikan tuh seperti itu. Sehingga apa? Sehingga panjenengan tuh jangan malu dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, jangan malu apa yang tertulis di Alkitab dan malah salah mengagumi. Ya, betul. Allah Bapa itu yang transenden, kita mengagumi beliau tuh betul. Begitu loh. Tapi jangan sampai salah kaprah dalam kita berpikir ya. Kebanggaan mengenai Allah itu jangan sampai salah kaprah. Makanya saya jelaskan di konten ini. Semoga panjenengan bisa mengerti. Sehingga panjenengan tidak malu dengan Keluaran 3 ayat 2 dan Yesaya 43 ayat 10. Begitu loh. Karena di masa lalu justru itu agama Zoroaster itu susah berkembang. Karena tidak didaya, bro, hanya konsep-konsep filsafat mengenai Allah yang transenden, mengenai Ahura Mazda itu, Tuhan yang bijaksana itu. Nah, itu hanya konsep-konsep belaka yang tidak memiliki apa Allah yang dibentuk, tidak memiliki di dalam kenyataan di dunia materi. Makanya nggak laku. Begitu loh. Jadi panjenengan terus istilahnya begini loh, jangan ikut-ikutan tren masa kini begitu loh, mak bedunduk begitu. Semua pada kagum dengan yang transenden, ikut-ikutan Aku juga malu kepada Allah yang dibentuk kok. Lo malu bagaimana? Tuhan Jehovah itu Allah yang dibentuk, bro. Ya, beliau menyebut dirinya malak atau wujud materi di dalam Keluaran 3 ayat 2, ya. Lalu kemudian beliau menyebut dirinya itu Allah yang dibentuk, yang bisa disaksikan. Makanya Nabi Yesaya itu disebut saksi Jehovah. Karena beliau menyaksikan sendiri Tuhan Jehovah di dalam Yesaya 6 ayat 1. Jelas ya? Jelas ya, apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan itu sebenarnya mudah dicerna. Supaya panjenengan tidak malu lagi terhadap Allah yang dibentuk sebagai background di dalam perjanjian lama. Begitu. Dan terlalu mengagung-agungkan Hashem yang Ensof, ya, yang transenden itu diagung-agungkan terus. Sehingga apa? Sehingga jadi kacang lupa kulitnya. Jadi kacang lupa kulitnya. Kalau agama lain ya memilih mengagumi Allah yang transenden, tidak apa-apa. Itu pilihan mereka, tidak ada masalah, bro. Ya masing-masing berhak memilih agamanya, tidak ada problem. Gitu. Saya hanya menyampaikan konten ini ya, supaya apa? Supaya orang Kristen itu tidak malu dengan kebenaran di masa lalu ya. Tuhan Jehovah itu adalah wujud materi dan Allah yang dibentuk. Begitu. Nah, sehingga larinya ke Ensof terus begitu. Hashem yang Ensof, Hashem yang transenden begitu. Yang dibanggakan itu terus diulang-ulang begitu. Sehingga menjadi sosok orang Kristen yang kacang lupa kulitnya. Ya, jangan malu kalau memiliki Allah yang dibentuk. Karena memang itu iman yang hidup di dalam iman kekristenan. Oke? Gitu aja ya. Yang saya sampaikan itu sangat clear dan jelas. Semoga bisa membantu panjenengan memahami makna Tuhan Jehovah, yaitu Allah yang dibentuk dan membanggakan. Salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.